Sage Agung Siyu membeku, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa yang dingin. Dia tahu bahwa hidup dan matinya tidak bisa lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Mo Yun Gubo yang keji, jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini? Sage Siyu yang agung mengertakkan gigi, sangat membenci Mo Yun Gubo yang sudah mati. Dia tidak berniat ikut campur dalam masalah Sage Agung Yilong. Tapi dia tidak menyangka Mo Yun Gubo akan tidak puas dengan Qin Chen yang tinggal di kota Nanyuan untuk waktu yang lama dia membiarkan orang lain tidur nyenyak di sofa Crouching Tiger. Selain itu, dia mendambakan kemungkinan peluang di Qin Chen, jadi dia datang untuk menyemangatinya. Dan dia begitu tertipu sehingga dia benar-benar menyetujui dorongan Mo Yun Gubo dan jatuh ke dalam situasi ini. Kalau dipikir-pikir sekarang, penyesalan di hati saya tidak bisa dihilangkan. Namun dia juga tahu bahwa perencanaan saat ini bukanlah saat untuk menyesal dan menyesal. Menemukan secercah harapan adalah hal yang paling penting baginya saat ini. Saudara Qin, bukan niat saya untuk datang ke kota Nanyuan kali ini. Orang tua Mo Yun Gubo lah yang memanfaatkan persahabatan saya dengannya untuk memaksa saya datang dan meminta saya untuk menjadi transit ke markas besar Tian Wai Tian. Saya mengeluarkan misi untuk menarik pembunuh tingkat kekacauan ini, Sage Agung Chu. Semua ini dilakukan oleh orang tua Mo Yun Gubo, dan saya juga tertipu olehnya. Sage Agung Siyu berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak melakukannya. Saya tidak menyangka, Mo Yun Gubo ini sebenarnya sangat kejam dan tercela, memperlakukan seluruh kota Nanyuan sebagai tempat berkembang biaknya sendiri. Orang-orang kejam seperti itu telah menipu banyak kekuatan di seluruh laut semesta selatan selama beberapa zaman. Qin, kamu bunuh dia. Mo Yun Gubo dapat dianggap mengembalikan kota Nanyuan dan laut alam semesta selatan kita ke dunia yang damai. Sage Siyu yang agung berbicara dengan benar, dengan ekspresi hormat, dan teriakan yang sedikit rendah hati, dengan suara yang menggelegar. Langsung menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Kata-kata seperti itu membuat banyak praktisi di kota Nanyuan terlihat bingung dan merasa luar biasa. Sebagai pemimpin kedua dari masyarakat naga hitam, kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, Sage Agung Siyu benar-benar mengatakan gambaran yang begitu benar. Yang pasti mengejutkan dan menarik perhatian. Pada saat yang sama, mata semua orang juga tertuju pada Sage Agung Chu yang telah mengambil hati kaisar tidak jauh dari sana, dan mereka diam-diam merasa ketakutan. Pantas saja kekuatan pembunuh ini begitu mengerikan. Budidayanya telah mencapai puncak Kaisar Agung. Tidak ada pembunuh terbesar di Laut Semesta Selatan. Sayangnya dia masih jatuh ke tangan Tuan Qin Chen. Di kejauhan, pemilik gedung Tianwai, Yu Exin, berada. Wow! Banyak orang kuat yang awalnya dekat dengan Yusin mundur dengan wajah ketakutan. Mereka memandang Yusin seolah-olah sedang melihat wabah, tidak berani memiliki hubungan sedikit pun. Menara Tianwai, bukankah itu kekuatan yang dikirim oleh Tianwai Tian di berbagai lautan alam semesta? Sulit untuk mengatakan bahwa pembunuh di depannya tidak memiliki kontak dengan pemilik gedung Tianwai, Yuan Xin, jadi lebih baik berhati-hati. Yusin menunjukkan sedikit rasa takut pada saat yang tepat, dan tubuhnya sedikit bergetar, menunjukkan kecemasan dan ketakutannya. Oh, Qin Chen memandang. Grid Sage Siyu dengan cibiran di wajahnya, yang mulia, maksud Anda serangan diam-diam sebelumnya terhadap kaisar ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Mulut Chen, tubuh Sage Agung Siyu setelah jeda, dia melanjutkan, saudara Qin bercanda. Saya juga tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan besar sebelumnya, dan saya bersedia mengungkapkan ketulusan saya untuk menebus dosa-dosa saya. Terlebih lagi, mengenai kematian orang bijak Agung Yilong, saya harus memberitahu Presiden bahwa orang bijak Agung Yilong lah yang Roh Kudus mencari kematiannya sendiri dan menyusahkan saudara Qin. Bukan karena saudara Qin ingin memprovokasi saya, masyarakat naga hitam. Semua ini. Dan memberikan kompensasi kepada saudara Qin atas nama masyarakat naga hitam. Maafkan aku atas kejahatan tidak hormatku dan biarkan saja hidup kecilku. Sage Agung Siyu memohon belas kasihan. Saat ini, semua orang adalah pendekar pedang, dan saya adalah seekor ikan. Sage Agung Siyu muncul dari bawah selangkah demi selangkah. Meskipun dia didukung oleh raksasa seperti masyarakat naga hitam,
dia melakukannya tidak berani bertaruh bahwa Qin Chen tidak berani membunuh. Yang terakhir yang begitu sombong, rumput liar di kuburannya sudah setinggi 3 meter. Bisa bertahan, apa artinya berlutut dan memohon belas kasihan? Tanda tanya, benar-benar, Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh. Saat itu, Anda dan Mo Yun Gubo menjebak Kaisar Senior Mekong, yang tewas dalam pertempuran mati-matian melawan orang-orang kuat di dunia bawah. Selain itu, masyarakat naga hitam Anda sudah penuh dengan kejahatan. Jika Anda tidak jangan datang, kalau kamu main-main denganku, aku terlalu malas mencarimu, tapi karena kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Boom. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, sungai hitam niat membunuh yang tak berujung di tubuhnya naik ke langit. Sungai hitam besar niat membunuh berubah menjadi langit, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Kemudian Qin Chen mengulurkan tangan besar dan meraihnya ke barat dalam sekejap. Sage Agung Siyu terkejut. Dia merasakan niat membunuh pada murid Qin Chen. Dia membakar asal dan jiwanya dengan gila. Gilaan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengaktifkan tanda gelap di pikirannya. Leluhur, selamatkan aku. Boom. Nafas misterius langsung diproyeksikan ke kedalaman laut kosmik tak berujung, tempat markas besar perkumpulan naga hitam berada. Bas. Saat nafas petapa Agung Siyu menembus ke dalam markas inti perkumpulan naga hitam, sepertinya ada sesuatu. Raungan seperti permulaan dunia datang dari dunia yang gelap gulita seketika. Siapa yang berani menyerang bawahanku? Petik 2. Boom. Dari kehampaan jauh alam semesta tak berujung, aura yang sangat menakutkan langsung menembus alam semesta tak berujung, melintasi kehampaan laut semesta selatan yang jauh. Dan langsung tiba di lokasi kota Nanyuan. Boom. Kota Nanyuan sungai hitam dari niat membunuh yang diubah oleh Qin Chen melonjak dengan hebat, dan celah besar terbuka. Di atas langit yang tak berujung, aura hitam darah tiba-tiba turun, mengembun menjadi sosok hitam pekat yang tertanam di kehampaan hanya dengan berdiri di sana. Aura yang dipancarkan menekan seluruh kota Nanyuan. Bahkan di bawah sungai hitam niat membunuh Qin Chen, itu masih bergetar hebat, dan sepertinya tidak mungkin untuk dilawan. Seluruh kota Nanyuan meraung keras, seolah-olah akan meledak. Leluhur masyarakat naga hitam. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Pada saat ini, semua pembudidaya di kota Nanyuan ketakutan. Mereka melihat sosok menakutkan di atas kepala mereka dengan ngeri, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tempat. Pada saat ini, bayangan hitam ini memadatkan langit dan bumi, seperti matahari gelap bersinar dengan cahaya tak berujung, menatap dingin ke arah Qin Chen dan kelompoknya di bawah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia benar-benar menarik perhatian nenek moyang masyarakat naga hitam. Sekarang kita dalam masalah. Semua pembudidaya di kota Nanyuan ketakutan, takut nenek moyang masyarakat naga hitam akan mengorbankan seluruh kota Nanyuan dalam kemarahannya. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yuexin, penguasa paviliun Tianwei, juga ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa postur The Great Sage Siyu begitu rendah. Qin Chen sebenarnya ingin membunuhnya, bukan? Nenek moyang masyarakat naga hitam adalah orang yang menciptakan generasi dinasti dewa. Dia telah membiarkan masyarakat naga hitam berdiri di laut semesta selatan selama bertahun-tahun, dan membuat kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh laut semesta mengenalinya. Pemerintahan gelap masyarakat naga hitam di laut semesta selatan. Kekuatannya sama sekali tidak luar biasa. Kaisar manapun yang kuat dapat memprovokasi mereka. Keduanya gemetar. Mereka berasal dari kekuatan tertinggi di laut semesta dan pemahaman mereka tentang banyak kekuatan. Di laut semesta selatan jauh lebih besar dari siapapun yang hadir. Ini adalah tuan yang tak tertandingi. Leluhur, selamatkan aku. Sage Agung Siyu dipegang erat oleh Qin Chen. Hati kaisar di tubuhnya telah diambil oleh Qin Chen kengerian. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Qin Chen di bawah dengan mata dingin, seperti dewa yang menatap semut di kakinya. Klan Komodo, mendiang alam kaisar, nenek moyang masyarakat naga hitam melirik Qin Chen dan Saroye, menunjukkan ekspresi dingin. Mendiang kaisar seperti semut di matanya, tetapi klan Komodo adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Siyu,
Mengapa kamu menjadi musuh klan Komodo? Sebuah pesan dingin langsung memasuki pikiran Sage Agung Siyu. Leluhur, itu adalah Sage Agung Yilong dan Moyun Gubo. Sage Agung Siyu tidak berani mengabaikan dan buru-buru menceritakan semua yang terjadi di kota Nanyuan. Saat keduanya berkomunikasi satu sama lain, Saroye memandang leluhur masyarakat naga hitam di atas kepalanya dan buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen. Tuan, nenek moyang masyarakat naga hitam ini memiliki tingkat pengolahan yang luar biasa dan merupakan kaisar dewa yang kuat. Sebelum bawahan saya mengalami Laut Alam Semesta Selatan, klan telah memerintahkan agar semua orang di Laut Alam Semesta Selatan dapat terprovokasi. Hanya nenek moyang masyarakat naga hitam ini yang dapat terprovokasi. Masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong jangan gegabah saat menunggu beberapa orang, kata Saroye mendesak. Klan Komodonya kuat, dan reputasinya di seluruh lautan alam semesta jauh lebih tinggi daripada masyarakat naga hitam dan kerajaan Yong, tetapi menghadapi orang kuat setingkat ini, klan tersebut tidak akan mudah menjadi musuh. Sama seperti hari itu di Waitian, membunuh orang di bawah boleh saja, namun jika menyinggung nenek moyang Tian Waitian, pasti akan terjadi benturan antara dua kekuatan besar. Dan akibatnya tidak dapat dikendalikan. Dewa Kaisar, Qin Chen melirik Saroye, lalu menyipitkan mata ke sosok gelap di atas kepalanya, dengan cibiran di sudut mulutnya. Pada saat ini, percakapan antara sosok gelap dan Sage Agung Siyu juga berakhir dalam sekejap. Hah, banyak pesan di dalamnya yang membuat nenek moyang masyarakat naga hitam mengerutkan kening, benarkah? Hah, sampah. Dia memandang Qin Chen dan Saroye dengan mata dingin di bawah, aku tidak peduli apa milikmu asal-muasalnya. Tidak peduli siapa kamu, membunuh Siyu setelah membunuh Yilong tidak menghormati leluhur kita. Memberimu kesempatan, biarkan Siyu pergi, serahkan hati kaisarnya, dan berikan aku 300 juta kristal kaisar kepada masyarakat naga hitam. Berikan kompensasi. Sosok gelap itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mengampunimu dan memberimu cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, bahkan jika kamu berasal dari klan Komodo, aku akan menghukummu dengan berat. Boom! Nafas yang menakutkan ditekan, bergetar selamanya, seluruh kota Nanyuan mengeluarkan suara berderak yang keras, dan sungai hitam niat membunuh yang melonjak dari Qin Chen juga melonjak dengan hebat. Seperti tsunami yang mendekat. Nafas ini membuat semua orang yang hadir merasa tercekik tanpa henti. Oh, Qin Chen menatap sosok gelap di kehampaan, itu hanya tiruan proyeksi. Saya tidak tahu bagaimana menghukumnya dengan berat. Bab 5837. Proyeksi klon. Nada suara Qin Chen acuk tak acuh dan dia memandang dengan jijik pada leluhur masyarakat naga hitam di atas kepalanya. Menurut Raja Tianbei, nenek moyang masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong sekarang berada di reruntuhan para dewa. Dan apa yang muncul di hadapan mereka tidak lebih dari proyeksi klon yang berada di markas besar masyarakat naga hitam. Sungguh nada yang besar untuk menghukum mereka dengan berat dan tidak memberi mereka pujian. Qin Chen ini. Dalam sekejap, ada hembusan udara yang mengejutkan di mana-mana di lapangan. Semua orang memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Bahkan Chen Xin dan Chu Yueli tercengang, kepala mereka berdebar kencang tersambar petir. Hanya tiruan yang diproyeksikan. Nenek moyang saya. Bisakah ini dikatakan dengan mudah? Saroye di samping juga gemetar, dan sisik di tubuhnya hampir berdiri, dan dia buru-buru mengirim pesan, Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa leluhur masyarakat naga hitam ini hanyalah tiruan proyeksi? Meskipun itu adalah aklon proyeksi, itu benar-benar mustahil. Jangan ceroboh, dia adalah kaisar dewa yang kuat. Saroye sangat cemas hingga dia berkeringat dingin. Dewa Kaisar. Itu adalah makhluk tertinggi di seluruh lautan kosmik. Sosok seperti itu dapat membalikkan awan dan menutupi langit dengan satu tangan. Tidak peduli betapa lemahnya seorang kaisar dewa, dia adalah pusat perhatian di lautan kosmik dan dapat menciptakan kerajaan ilahi yang tak tertandingi. Belum lagi, di laut semesta selatan ini, nenek moyang masyarakat naga hitam dan penguasa kerajaan Yong adalah surga bagi semua praktisi. Dan banyak praktisi yang harus mengandalkan nafas mereka untuk bertahan hidup. Apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya benar-benar tidak sopan. Mata sosok gelap itu dingin,
dan ada api hantu tak berujung yang menyala di dalam pupilnya, memancarkan kemarahan yang menyayat hati. Di tingkat kaisar, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun. Tapi saat ini, dia hanya menatap Saroye dengan dingin. Jika kamu ingin mati, lakukan saja. Nenek moyang masyarakat naga hitam tergantung di langit dan melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen berani melakukan sesuatu di depannya. Anak muda, terutama mereka yang memiliki latar belakang, seringkali berpenampilan sangat arogan. Di kota Nanyuan yang luas, sungai hitam tak berujung dengan niat membunuh mengalir perlahan. Saat ini, seluruh kota sunyi. Semua orang memandang Qin Chen dan leluhur masyarakat naga hitam dengan ketakutan dan gentar, berdoa agar keduanya tidak berkonflik. Terutama Sage Agung Siyu, yang gemetar dan gelisah di dalam hatinya. "Oh," kata Qin Chen dengan tenang, dengan mata dingin, dan tiba-tiba meraih kepala Sage Agung Siyu dengan telapak tangan. "Tidak." Orang bijak Siyu gemetar. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia ketakutan dan buru-buru ingin melawan, tapi niat membunuh yang mengerikan langsung masuk ke dalam pikirannya. Lautan niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan datang ke arahku. Sebelum dia bisa bereaksi, jiwanya langsung ditangkap oleh Qin Chen dan langsung diserap ke dalam dunia kacau di dalam tubuh Qin Chen, meninggalkan dia dengan sedikit kekuatan untuk melawan. Ledakan. Aura Kaisar Ilahi setengah langkah yang menakutkan dimusnahkan, dan tubuh Sage Agung Siyu, yang telah kehilangan jiwanya, mulai runtuh di tempat. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, tubuh ilahi setengah langkah yang besar Sage Agung Siyu terlempar ke arah Saroye. "Tuan, hentikan, jangan, Saroye sangat cemas pada awalnya dan ingin menasihati Qin Chen, tetapi saat dia melihat tubuh setengah langkah yang menggoda terlempar ke arahnya, Saroye tidak dapat menahan ini godaan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan langsung menelan tubuh dewa setengah langkah dari Sage Agung Siyu ke dalam perutnya. Aku menelan Sage Agung Siyu ini." Mata Saroye membelalak dan dia tampak bingung. Dia segera menyadari apa yang dia lakukan dan buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen, "Tuan, sayang sekali, ini." Dia cemas dan tidak jelas, dan dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Adegan ini mengejutkan hati Chu Yueli, Yuan Xin dan orang-orang berkuasa lainnya di kota Nanyuan. Di atas langit yang luas, ekspresi nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba berubah, menjadi sangat marah. "Anak laki-laki di depanku benar-benar membunuh Sage Agung Siyu, dan di depannya. Ayo, biarkan kaisar ini melihat bagaimana dia mencari kematian." Qin Chen menatap sosok gelap itu dengan mata acuh tak acuh. Sudah berakhir sekarang." Di kejauhan, hati Chu Yueli dan Cheng Xin gemetar, menunjukkan keputusasaan. Yang mulia terlalu ceroboh. Di seluruh lautan kosmik, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa sama sekali tidak tersentuh. Setiap pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa memiliki kekuatan dan kekuatan ilahi yang menakutkan yang tak ada habisnya. Jangan melihat fakta bahwa masyarakat naga hitam hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa terletak di sudut kekuatan laut kosmik selatan. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan nenek moyang masyarakat naga hitam, bahkan jika dia memasuki laut kosmik, dia pasti akan dihormati oleh murid langsung dari kekuatan kuno utama. Dan mereka tidak akan berani memprovokasi. Semua sama seperti Saroye. Sekalipun ia merupakan warisan dari marga Komodo, namun dari segi kekuatan dan ketenaran, marga Komodo jauh lebih unggul dari masyarakat naga hitam yang hanya berkembang di laut semesta selatan ini. Namun di hadapan leluhur setingkat dewa seperti nenek moyang masyarakat naga hitam sebagai karakter, Saroye tidak akan pernah berani memprovokasi atau memprovokasi. Makhluk seperti itu dapat disamakan dengan nenek moyang kelompok etnisnya. Sekalipun nenek moyang masyarakat naga hitam tidak sebaik nenek moyang klan Komodo, dia bisa menyinggung Kaisar Dewa seperti itu. Selama dia tidak bisa dibunuh, dia bisa membunuh orang kuat manapun di Kaisar Dewa klan tersebut alam sesuka hati. Kaisar Dewa sangat sulit dibunuh. Jika ada kekuatan yang menyinggung Kaisar Dewa, itu akan menjadi bencana. Siapa yang berani main-main? Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa umumnya memiliki pemahaman diam-diam di laut kosmik, yaitu
Mereka tidak akan dengan mudah berpartisipasi dalam konfrontasi antara kekuatan tingkat rendah, dan mereka tidak dapat secara terbuka mencaplok kekuatan tingkat rendah di sekitarnya. Lagi pula, tidak ada batasan tertentu. Jika mereka dibiarkan dianeksasi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa, kekuatan biasa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan kosmik mungkin tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, akan ada perang antar kerajaan ilahi. Oleh karena itu, menurut pemahaman diam-diam yang tak terlihat di lautan alam semesta, Kaisar ilahi tidak dapat secara sewenang-wenang membunuh orang-orang kuat di alam Kaisar Agung tanpa alasan yang cukup. Oleh karena itu, dalam pertarungan kekuatan normal di laut kosmik, Kaisar Puncak sudah menjadi kekuatan tempur paling kuat yang dapat mengambil tindakan sesuka hati dalam pertempuran di laut kosmik. Baru pada saat itulah legenda laut semesta muncul satu demi satu seperti Kaisar Agung Mekong. Dengan tingkat budidaya seorang Kaisar Puncak, dia menimbulkan badai di seluruh lautan kosmik. Tapi sekarang, Qin Chen benar-benar membunuh anak buah Kaisar Dewa di depannya. Ini sudah memberi alasan bagi pihak lain untuk mengambil tindakan. Sudah berakhir, sekarang kita dalam masalah. Chu Yueli dan Yuexin tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Kecuali nenek moyang Paviliun Abadi atau nenek moyang Tian Waitian, mereka datang sendiri, tidak ada yang bisa menanggungnya tanggung jawab sebuah patung. Kemarahan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kaisar. Dan jelas tidak mungkin nenek moyangnya dari Paviliun Abadi dan nenek moyang dari Tian Waitian datang. Satu-satunya yang bisa turun tangan adalah nenek moyang Marga Komodo. Dan, Yellow Sasen juga harus memiliki tanda Dewa Kaisar yang ditinggalkan oleh nenek moyang Marga Komodo. Jika tidak, maka Marga Komodo jauh dari Marga Komodo bukanlah tugas yang mudah bagi nenek moyang klan binatang untuk melintasi medan bintang yang tak ada habisnya dan menghentikan nenek moyang. Masyarakat naga hitam hanya dengan menggunakan pikirannya. Tuan, ini mengerikan. Meskipun leluhur saya telah membantu saya sebelumnya, tidak ada tanda yang ditinggalkan leluhur saya di tubuh saya. Kecuali jika leluhur masyarakat naga hitam ini ingin menjadi orang pertama yang membunuh bawahannya, sebelum bawahannya meninggal, mungkin dengan warisan jiwa dan darah. Dapat mengingatkan leluhur untuk datang, tetapi bawahan tidak dapat mengambil inisiatif untuk memanggil leluhur. Saroye mencerna sage Agung Siyu sambil dengan cemas mengirimkan pesan ke Qin Chen, kamu pergi dulu. Temukan cara untuk melarikan diri dan minta bawahanmu untuk membawanya untukmu. Selama leluhur masyarakat naga hitam membunuhku, dia mungkin bisa memperingatkan leluhur yang akan datang. Saat dia mengatakan ini, Saroye bergegas menuju Qin Chen. Meskipun mereka sangat percaya diri pada kekuatan dan latar belakang Qin Chen, apa yang mereka hadapi sekarang adalah Kaisar Dewa yang kuat seperti leluhur masyarakat naga hitam. Bahkan klon jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Kaisar Ilahi dan Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Dewa setengah langkah hanya terdengar bagus, tetapi ketika berhadapan dengan Kaisar Dewa yang sebenarnya, dia sebenarnya seperti semut. Bang! Namun, sebelum Saroye bisa bergegas ke Qin Chen melambaikan tangannya, dan sungai hitam niat membunuh yang menakutkan muncul, langsung menjatuhkan Saroye. Mengapa kamu panik? Qin Chen mengangkat kepalanya dengan mata acuh tak acuh, itu bukan Kaisar Ilahi yang sebenarnya, itu hanya proyeksi klon. Apakah kamu harus sangat gugup? Saroye. Semua orang juga mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tampak membosankan. Yusin tidak bisa menahan gemetar di dalam. Pak, sekarang bukan waktunya pamer. Dalam kehampaan di atas kota Nanyuan, sosok gelap leluhur masyarakat naga hitam memandang Qin Chen, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kedinginan yang tak ada habisnya. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku kesal. Saya harap kamu bisa begitu percaya diri ketika kamu mati. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, dari kedalaman kehampaan yang tak berujung dan jauh di dalam laut semesta selatan, tempat markas besar masyarakat naga hitam berada, aura menakutkan. Seperti pelangi esensi, berubah menjadi lautan luas dan berguling menuju lokasi kota Nanyuan. Ledakan. Seluruh wilayah masyarakat naga hitam terkejut, dan semua orang kuat mengangkat kepala mereka dengan ngeri,
melihat pelangi hitam besar yang membentang di seluruh wilayah. Mereka semua bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Leluhur, leluhurlah yang sedang berpatroli. Banyak ahli masyarakat naga hitam yang merasa ngeri, berlutut di tanah dan berdoa terus-menerus, merasa tercekik tanpa henti. Kerajaan Yong dan kekuatan lain di Laut Semesta Selatan berada. Banyak sosok muncul satu demi satu, dan mereka semua gemetar saat menyaksikan pelangi hitam panjang melewati Hai Tiandao di alam semesta selatan dan menghilang. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Mengapa orang ini dikirim? Melihat ke arah, itu kota Nanyuan. Tidak, sesuatu yang besar pasti terjadi di kota Nanyuan. Apakah karena kematian Sage Agung Yilong? Tapi bukankah ini sudah berakhir? Banyak orang berkuasa yang terkejut dan gemetar di dalam hati mereka. Mampu membuat nenek moyang masyarakat naga hitam mengambil tindakan secara langsung jelas merupakan masalah besar dan pasti akan mempengaruhi pola seluruh Laut Semesta Selatan. Cepat, cepat dan cari tahu apa yang terjadi di kota Nanyuan. Cepat. Raungan datang satu demi satu, gemetar karena cemas. Bab 5838. Salahkan aku. Saat ini, di langit berbintang antara kerajaan Yong dan kota Nanyuan. Raja Beitian dengan cepat menuju ke kota Nanyuan dengan pasukan Shen Wei miliknya. Ledakan. Langit luas menyapu Laut Semesta Selatan, dan tim keretanya langsung berhenti, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Semua tentara Shen Wei tampak terkejut dan ketakutan. Raja Beitian juga mengecilkan pupilnya, ketika dia menerima berita pembunuhan Qin Chen. Dia telah menerima pesan dari orang kuat yang ditempatkan di kerajaan Yong di kota Nanyuan. Jadi dia bergegas ke kota Nanyuan sesegera mungkin. Tapi dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Bahkan nenek moyang masyarakat naga hitam telah diutus. Beitian Wang berkata dengan tidak percaya, tidak. Penguasa kerajaan berkata bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam sekarang berada di reruntuhan para dewa seperti dia. Seharusnya begitu, di mana dia duduk di markas besar masyarakat naga hitam. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan saudara Qin di kota Nanyuan? Apa yang terjadi? Dia bergegas ke kota Nanyuan dengan cemas. Perkembangan situasi telah melebihi ekspektasinya. Saya khawatir hanya pemimpin negara yang dapat mengambil keputusan, bukan raja dengan nama keluarga berbeda seperti dia. Panggilan. Konvoi besar itu dengan cepat bergerak menuju kota Nanyuan. Pada saat ini, tidak hanya beberapa kekuatan besar di Laut Semesta Selatan yang merasa khawatir, namun bahkan beberapa tempat terpencil pun terpancar oleh aura menakutkan ini. Di luar wilayah 13 bintang selatan, di wilayah langit berbintang yang tak berujung. Ini adalah markas bandit bintang terkenal di Laut Semesta Selatan, Bandit Bintang Cemerlang. Pencuri bintang cemerlang terkenal di wilayah Laut Semesta Selatan ini. Armada komersial dari banyak kekuatan yang melewati bidang bintang ini semuanya gemetar ketakutan dan harus memberikan penghormatan agar dapat dilindungi. Ia dianggap pengganggu di langit. Pada saat ini, sarang tempat tinggal kelompok pengganggu langit berbintang ini berada dalam kekacauan. Planet-planet yang rusak terkorosi dengan lubang di mana-mana dan kehilangan vitalitasnya. Di langit berbintang, bandit langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya berlutut di sana dengan ekspresi ngeri, melihat ke depan dengan ngeri. Di sana, sosok tampan yang dipenuhi aura iblis sedang meremas leher pemimpin mereka dengan satu tangan, memegangnya seperti anak kecil seperti ayam. Seorang pria hebat dan berkuasa sebenarnya ingin menjadi bandit. Apakah kamu layak untuk berkultivasi? Pria tampan ini memandang pemimpin bandit cemerlang di depannya dengan mata jahat, menjilat lidahnya dengan mata dingin. Tuanku, saya salah. Saya seharusnya tidak kehilangan akal sehat dan merampok tuanmu. Dan meminta Anda untuk mengampuni saya lain kali. Pemimpin bandit cemerlang tampak ngeri dan menatap putus asa ke arah pria tampan di depannya. Orang ini telah melewati wilayah langit berbintang sebelumnya, dan dia tampak seperti anak muda. Ketika bawahan yang menjaga jalan langit berbintang kuno melihatnya, mereka secara naluriah pergi untuk merampoknya anak buahnya dalam sekejap dan bahkan membunuhnya. Sarangnya ditemukan, dan dia ditahan dengan satu gerakan. Aura dingin yang terpancar dari pihak lain membuatnya merasa menyesal. Ini jelas merupakan kaisar terkemuka.
Bawahannya sudah gila dan berani merampoknya. Tuan, grup bandit cemerlang kami berada di bawah komando perkumpulan naga hitam. Kami ditempatkan di sini untuk mengumpulkan tol di jalan kuno langit berbintang untuk perkumpulan naga hitam. Jika tidak, tempat ini adalah jalan langit berbintang yang penting di alam semesta selatan laut. Beri aku 10 keberanian, saya tidak berani meminta properti dari banyak kekuatan di sekitar. Kata pemimpin kelompok bandit itu dengan ngeri. Di bawah komando masyarakat naga hitam, pria dingin itu mengerutkan kening. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan bisa sekilas mengenalinya. Meninggalkan Molly yang sedang mengembara ke lautan alam semesta. Sebelum Molly pergi, dia juga mengetahui informasi tentang laut semesta dari Kaisar Iblis Darah dan penguasa kota Ember Emas. Secara alami, dia tahu bahwa masyarakat naga hitam adalah kekuatan raksasa di laut semesta selatan dan raksasa yang sebenarnya dari laut semesta selatan. Ya, kami berada di bawah komando masyarakat naga hitam. Pemimpin dari bandit cemerlang hampir menangis. Bandit cemerlangnya bekerja untuk masyarakat naga hitam, dan semua kekuatan besar mengetahuinya. Ada banyak kelompok bandit seperti dia di Laut Semesta Selatan, dan mereka pada dasarnya berada di bawah komando perkumpulan naga hitam, atau mereka memasok uang ke perkumpulan naga hitam. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan melewati jalan luas Laut Semesta Selatan dan terbang langsung ke kejauhan. Aura ini lewat dan dengan keras, anggota grup bandit cemerlang semuanya berlutut di tanah dengan ketakutan di wajah mereka. Aura Kaisar Dewa. Molly juga tampak ngeri, melihat aura menghilang di langit dengan tak percaya. Itu nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Tuan, yang ini adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Jika Anda membunuh saya, nenek moyang akan marah. Karena Anda baik-baik saja, Tuan, mengapa kita tidak semua ubah pertarungan menjadi persahabatan? Pemimpin kelompok bandit cemerlang berkata dengan tergesa-gesa, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Setelah dia aman, dia pasti akan mengirim pesan ke kekuatan tertinggi masyarakat naga hitam dan bertanya kepada yang teratas. Kekuatan untuk mengirim orang untuk membunuh orang di depannya ini. Mengubah perkelahian menjadi persahabatan. Molly menatapnya dan tiba-tiba menyeringai. Dia menggunakan kelima jarinya untuk meraih kepala lawan, lalu meremasnya dengan lembut. Kepala lawan meledak seperti semangka busuk di tempat terciprat kemana-mana. Ah! Jiwa yang tersisa melonjak ke langit dari kepala yang meledak, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia ingin melarikan diri. Namun, Molly membuka mulutnya dan menyedot sisa jiwa itu langsung ke perutnya dengan suara mendesing. Bas! Kekuatan jurang yang mengerikan meluluhkan jiwa lawan dan mengekstraksi ingatan yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat diserap dan ditangkap oleh Molly. Lari! Pergi! Anggota bandit cemerlang yang tersisa ketakutan dan lari ke segala arah. Kamu ingin melarikan diri di depan iblis ini. Molly mendengus dingin, dan dengan raungan, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap penonton langit di atas kosong kecuali beberapa tunggul dan lengan patah, menunjukkan tragedi tempat ini sebelumnya. Harta karun luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangan Molly. Grup bandit cemerlang ini mengaku berada di bawah komando masyarakat naga hitam, tapi seluruh kelompok bandit hanya memiliki total 3 juta kristal kaisar. Molly tampak kecewa, lalu dia menutup matanya, dan pemimpinnya kenangan yang tak terhitung jumlahnya dari grup bandit cemerlang telah membanjiri pikirannya. Setelah beberapa saat, Molly merasakan informasi dan tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Kota Nanyuan Qin Chen, dia diikuti oleh binatang komodo bernama Yarosa. Belum lama ini, dia membunuh pemimpin ketiga masyarakat naga hitam, Petapa Agung Naga. Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang di kejauhan, dan mengerutkan kening. Jadi, arah yang dituju nenek moyang masyarakat naga hitam adalah kota Nanyuan tempat anak laki-laki Qin Chen berada. Molly berpikir sambil berpikir, matanya bersinar. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam benar-benar ingin menghadapinya, Qin Chen, bukankah markas besar masyarakat naga hitam benar-benar kosong saat ini? Mata Molly berbinar, Qin Chen